Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali bersama saya Satria Mardani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu SMP Negeri 1 Buairawan, jenjang kelas 7 tahun 2020-2021. Nah, anak-anak sekalian, tak terasa satu bab telah kita lewati. Dan pada hari ini kita akan mencoba membahas bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Bapak memulai materi video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Nah, adapun submateri pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Satu, pengertian dan syarat interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk dapat selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersifat dinamis antara orang dengan orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contoh, pada video pembelajaran ini tampak dua orang mantan kepala negara, yaitu Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat, tengah berjabat tangan. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari interaksi sosial antara individu dengan individu. Selanjutnya, seorang guru sedang tengah mengajar di dalam kelas. Nah, ini merupakan contoh interaksi antara individu dengan kelompok, di mana guru merupakan individu dan siswa itu merupakan kelompok. Selanjutnya, tim sepak bola kelas 7 tengah bertanding melawan tim sepak bola kelas 8. Nah, ini merupakan contoh dari contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak-pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tadi sudah dikatakan bahwa kontak sosial dan komunikasi sosial adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, contoh lain yang akan kita bahas yaitu apabila kita bertemu dengan warga negara asing, dalam hal ini orang Inggris, lalu kita berjabat tangan. Orang Inggris tersebut tidak dapat berbicara bahasa Indonesia sehingga ia selalu berbicara dalam bahasa Inggris. Demikian juga sebaliknya. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan isyarat sehingga orang Inggris dapat mengerti kalimat yang diucapkan oleh orang Indonesia tersebut dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Nah, suatu tindakan manusia dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang, biasanya 2 orang atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu.
Jadi, suatu tindakan manusia dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila telah sesuai dengan 4 ciri-ciri di atas. Adapun faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial, yang pertama adalah imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses mencontoh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Contoh, tadi Bapak sudah memberikan contoh 2 orang tengah berjabat tangan. Nah, akan tetapi dalam proses imitasi ini seseorang meniru cara berpakaian atau gaya rambut dari artis atau penyanyi idolanya. Meskipun sebagian orang mengatakan bahwa proses mencontoh yang dilakukan tersebut tidaklah sesuai dengan karakternya. Selanjutnya faktor yang kedua, sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contoh, pernahkah anak-anak mengalami sakit? Tentu pernah. Kemana seseorang yang sakit akan berobat? Tentu seseorang akan berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, si pasien atau orang yang sakit tersebut akan mengalami penyembuhan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa sugesti kepada dokter tersebut. Apabila pasien yang menderita sakit tersebut diberi obat kemudian disuntik, meskipun hanya disuntik dengan vitamin ataupun antibiotik. 3. Simpati. Simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan, dilakukan, dialami, atau diderita. Simpati dapat berupa kasih sayang, rasa tertarik, dan bersedia untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Buaya Rawan memberikan bantuan terhadap rekannya yang tertimpa musibah. Selanjutnya faktor yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantu. Contoh di sini adalah mengucapkan selamat kepada teman yang berhasil menjadi juara kelas atau membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang kelima, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Contoh, rasa kagum terhadap seseorang olahragawan favoritnya. Dalam hal ini, Bapak memberikan contoh olahraga sepak bola, di mana di situ dikenal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, sehingga membuat orang yang menggemarinya tersebut mengikuti cara, gaya, sehingga ia tampil seperti bintang pujaannya tersebut. Jadi faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial itu ada 5, mulai dari imitasi, sugesti, simpati, empati, dan identifikasi. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua,
akomodasi atau accommodation. Yang ketiga, asimilasi atau assimilation. Yang keempat, akulturasi atau acculturation. Sementara interaksi disosiatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Yang kedua, kontravensi atau contravention. Dan yang ketiga, konflik. Selanjutnya kita akan mencoba membahas satu persatu mengenai interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. A. Proses interaksi asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada suatu kesatuan. Ingat, begitu kita mendengar kata asosiatif, maka yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ini berupa kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, dan akulturasi. 1. Kerjasama. Kerjasama secara istilah adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, seperti kegiatan gotong royong yang sudah merupakan salah satu ciri kebersamaan bangsa Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan atau gotong royong. Kemudian bargaining atau tawar-menawar, cooptation atau kooptasi, coalition atau koalisi, dan joint venture. Apa itu kerukunan atau gotong royong? Kerukunan atau gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai kepentingan bersama. Apa itu bargaining atau tawar-menawar? Tawar-menawar adalah kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan prinsip keadilan. Selanjutnya, cooptation. Cooptation adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah coalition atau koalisi. Koalisi adalah kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir adalah joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode waktu tertentu. Dua, akomodasi. Apa itu akomodasi? Nah, berbeda dengan kerjasama. Akomodasi berasal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Untuk apa? Ya jelas, untuk meredakan pertentangan tersebut, sehingga tercipta sebuah kestabilan. Di Indonesia, kita sering melihat pertentangan atau konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, dituntut peran serta upaya dari pihak kepolisian untuk meredam atau meredakan pertentangan tersebut, sehingga membuat Indonesia menjadi lebih beragam di dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu juga. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan.
sehingga lawan tidak merasa kehilangan kepribadiannya. Nah, dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, di antaranya koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Apa itu koersi? Koersi atau pemaksaan adalah bentuk akomodasi yang menggunakan kekuatan atau ancaman untuk mengakhiri konflik, seperti gencatan senjata atau perjanjian perang. Lalu apa itu kompromi? Kompromi adalah bentuk akomodasi yang bisa menjadi penghibur bagi kekecewaan bagi seseorang atau kelompok yang merasa tidak yakin memenangi suatu pertikaian, seperti membuat konsesi atau membatalkan tuntutan. Yang ketiga adalah arbitration atau arbitrasi. Arbitrasi adalah akomodasi yang terjadi melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, seperti penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, di mana pihak Mahkamah Internasional selaku pihak ketiga ini memberikan sebuah keputusan mutlak, di mana Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut menjadi milik negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Mediasi. Mediasi adalah hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penengah atau dapat dikatakan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan. Selanjutnya, konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi di mana tidak ada bentuk penyelesaian konflik dengan perjanjian, tapi hanya ada penghindaran konflik secara terbuka. Selanjutnya, stalemate. Nah, stalemate ini terjadi ketika kelompok yang terlibat dalam pertentangan mempunyai kekuatan-kekuatan yang seimbang, sehingga tidak dapat menentukan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Yang terakhir adalah adjudikasi atau adjudication adalah bentuk akomodasi yang melibatkan pihak pengadilan untuk menyelesaikan konflik, seperti penyelesaian sengketa tanah oleh pihak pengadilan. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang dengan kelompok. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, saling menghargai, dan dalam kebudayaan. Nah, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Nah, proses asimilasi di sini dicontohkan dengan kesenian wayang. Nah, anak-anak sekalian, banyak orang sering beranggapan bahwa wayang merupakan kesenian yang berasal dari negara India. Mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam cerita wayang itu lebih sering mengetengahkan cerita-cerita yang bertema agama Hindu, seperti Mahabharata ataupun Ramayana. Padahal kesenian wayang kulit itu adalah budaya asli milik Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.
Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau tentang klaim asal-muasal kesenian wayang kulit, maka diciptakanlah tokoh-tokoh punakawan lokal seperti Petruk, Semar, ataupun Gareng, sehingga menambah wawasan dan hasanah dalam perwayangan di Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 2003, pihak UNESCO telah memberikan atau mengatakan bahwa kesenian wayang kulit merupakan kesenian asli milik Indonesia. Selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan budaya aslinya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin anak-anak tahu bahwa musik keroncong adalah budaya asli Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Padahal musik keroncong adalah kesenian asli atau seni musik bangsa Portugis yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada awal abad ke-16. Nah, perkembangan musik ini di Pulau Jawa sedikit mengalami perubahan, di mana menyesuaikan dengan irama Jawa yang lambat, sehingga menghasilkan musik keroncong yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi, itu tadi adalah 4 bentuk interaksi dalam proses interaksi asosiatif. Selanjutnya B, proses interaksi disosiatif. Berlawanan dengan asosiatif, interaksi yang bersifat disosiatif mengarah pada perpecahan dan dapat terjadi karena adanya perbedaan dan pendapat atau pandangan yang bersifat oposisi. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Interaksi sosial ini dapat dibedakan menjadi persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kompetisi atau persaingan tersebut merupakan proses sosial dari dua orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Nah, di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Contoh persaingan yang bersifat individu adalah persaingan menjadi juara kelas atau persaingan dalam menjadi ketua OSIS. Sementara contoh persaingan yang bersifat kelompok adalah seperti pada gambar berikut ini, tanpa 2 tim sepak bola tengah melakukan pertandingan yang tentunya mempunyai tujuan untuk sama-sama meraih kemenangan. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, atau kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh, menyangkal pernyataan orang di depan umum, atau menghasut atau menyebarkan isu atau hoak. Tiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya
dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika kedua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Contoh, demonstrasi terhadap penolakan Undang-Undang KPK. Demonstrasi terhadap penolakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Omnibus Law, atau konflik bersenjata di Papua. Nah, bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat ini dapat berupa konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, akibat pertentangan atau konflik ini akan mengakibatkan harta benda menjadi hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Bapak tentang proses interaksi disosiatif. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini dapat menambah wawasan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, sekian dulu pertemuan dalam video pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi sosial. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami sehingga memberikan bekal pengetahuan kita dalam menyikapi segala macam bentuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.